pagi Sobat di Eksperimen News. Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga senantiasa untuk tetap waspada menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Serangkaian informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda mengenai eksperimen yang kami lakukan. Bersama saya, Ade Rizky, inilah di Eksperimen News. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2017 mencatat bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dengan berbagai macam keragamannya. Karenanya, warga negara Indonesia memiliki identitas kelompok yang kuat. Salah satu bentuk identitas kelompok yang tinggi di Indonesia ada pada kelompok supporter olahraga, seperti pertandingan basket. Supporter tim akan berlomba-lomba menyemangati tim basketnya masing-masing. Kritik adalah salah satu faktor yang berperan dalam kelompok, terutama jika kritik berasal dari anggota kelompok itu sendiri. Tadi mengenai kritik dapat dilakukan dengan menguji respon anggota kelompok terhadap kritik yang ditujukan pada kelompoknya. Pada tahun 2014, Packer meneliti pengaruh kompetisi antar kelompok terhadap hubungan antara identifikasi kolektif dengan in-group criticism. Hasilnya, situasi kompetisi yang tinggi, kritik yang diberikan terhadap kelompoknya jauh lebih sedikit. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Widya Stuti pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan identifikasi kolektif maupun kompetisi antar kelompok terhadap in-group criticism pada supporter sepak bola. Dengan itu, sekelompok mahasiswa semester 5 program studi psikologi Universitas Labung Mangkurat yang beranggotakan Asadul, Ade, Emma, Laili, Divya, Ida, Indah, Syaalam, Tasya, dan Devi tertarik untuk melakukan studi eksperimen serupa yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi eksperimen dengan dosen pengampu Bapak Abdan Sadiki, Ibu Roswita Satya Dewi, dan Ibu Firda Yusarina. Eksperimen yang dilakukan berjudul Pramoderasi Kompetisi Antar Kelompok dalam Hubungan Antara Identifikasi Kolektif dan In-Group Criticism pada Kelompok Supporter Basket SMAN-X di Banjarmasin. Untuk mengetahui metode spesifiknya, kita akan bergabung bersama rekan saya, Laili. Baik, terima kasih Ade. Saya Laili Aulia Rama akan menjelaskan mengenai metode eksperimen yang kami lakukan dengan partisipan yaitu kelompok supporter basket dari sekolah menengah atas yang ada di Kalimantan Selatan. Tim meneliti mengenai hubungan antar 3 variabel. Variabel pertama atau variabel bebas pada penelitian ini ialah identifikasi kolektif. Identifikasi kolektif merupakan posisi dalam sebuah kelompok dengan mempertimbangkan kepentingan kolektif selama pengambilan keputusan dan oleh karena itu bertindak dengan cara yang bermanfaat dalam kelompok. Adapun variabel terikat pada penelitian ini ialah in-group criticism yang merupakan kritik yang diberikan kepada kelompok individu sendiri. Sedangkan variabel moderasi pada penelitian ini ialah kompetisi yang merupakan perbuatan memperlihatkan keunggulan, keterampilan atau bakat yang dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok dan membandingkannya dengan keunggulan, keterampilan atau bakat individu lain atau kelompok lain yang memiliki tujuan yang sama. Penelitian ini melibatkan 31 partisipan yang terdiri atas 6 perempuan dan 25 laki-laki berusia 15-18 tahun dari supporter basket SMA di Kalimantan Selatan. 31 partisipan tersebut kemudian dibagi menjadi 2 kelompok dengan manipulasi yang berbeda. Manipulasi yang diberikan yaitu berupa narasi, yaitu narasi netral atau tidak ada kompetisi dan narasi mengenai tentang kompetisi. Penelitian dilakukan dengan memasukkan partisipan ke dalam Zoom meeting. Di sana, partisipan diberikan penjelasan mengenai eksperimen yang dilakukan. Kemudian, partisipan memasuki breakout room sesuai dengan kelompok yang dibagikan oleh peneliti. Dalam breakout room, partisipan diarahkan untuk mengisi Google Form. Pada Google Form bagian pertama, partisipan diminta untuk mengisi biodata dan kesediaan untuk mengikuti penelitian. Pada bagian kedua, partisipan diminta untuk mengisi skala identifikasi kolektif yang dikembangkan oleh Rich DKK pada tahun 2008 dan diadaptasi oleh Arianto DKK pada tahun 2010 yang memiliki nilai Cronbach alpha 0,904 dari 14 item dengan rentang korelasi item dan total variabel berkisar antara angka 0,423 sampai 0,732.
Lalu pada bagian ketiga Google Form berisi narasi yang berbeda sesuai kelompok. Dan pada bagian form yang terakhir, partisipan diminta untuk menuliskan kritik sebanyak yang mereka inginkan terhadap kelompok mereka sendiri dengan rentang 0 sampai 15 kritik. Data yang didapatkan lalu dianalisis menggunakan uji normalitas, uji korelasi, uji regresi, dan bootstrap sampel dengan taraf signifikansi 5%. Adapun hasil analisis uji normalitas pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada identifikasi kolektif lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa berdistribusi normal. Sedangkan nilai signifikansi in-group criticism kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Sedangkan hasil analisis uji korelasi pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang menunjukkan tidak adanya hubungan antar variabel. Hasil analisis uji regresi juga menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara identifikasi kolektif terhadap in-group criticism. Dengan uji analisis 10,000 bootstrap sampel dengan taraf kepercayaan 95% didapatkan bahwa hubungan antara identifikasi kolektif dan in-group criticism tidak signifikan. Itu saja dari saya Laili, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Ade. Terima kasih Laili atas penyampaiannya. Jadi dari keseluruhan analisa yang telah disampaikan oleh Laili tadi dapat disimpulkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara identifikasi kolektif sebagai variabel bebas, in-group criticism sebagai variabel terikat, dan kompetisi sebagai variabel moderasi. Namun, sangat disayangkan, walaupun sudah berusaha diantisipasi dengan menggunakan Zoom meeting, kegiatan partisipan saat mengisi Google Form yang dapat memengaruhi hasil penelitian, seperti ada kegiatan yang mendesak atau saat sedang dalam perjalanan, berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya, karena banyaknya partisipan yang tidak bisa membuka kamera. Baik, Sobat B Eksperimen News, demikian penjelasan eksperimen yang sudah dilakukan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Ade Rizky dari B Eksperimen News. Sampai jumpa dan terima kasih.